Yes, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai capital budgeting, melanjutkan materi minggu lalu, di mana Anda sudah belajar mengenai teknik capital budgeting. Nah, hari ini kita akan lebih fokus mengenai cash flow. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mempersiapkan capital budgeting, maka langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah cash flow. Sehingga cash flow menjadi bagian penting pada saat kita ingin menganalisis suatu investasi, apakah investasi di aset real tersebut layak ataukah tidak. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu mengenai relevan cash flow untuk mengevaluasi peluang di dalam investasi, maka seorang manajer harus bisa memperhitungkan mengenai relevan cash flow. Ya, apa itu relevan cash flow? Relevan cash flow itu sebetulnya incremental cash flow atau tambahan arus kas, baik itu arus kas keluar maupun arus kas masuk yang nantinya akan berdampak atau akan memberikan ya tambahan di dalam aliran capital expenditure yang akan diajukan. Jadi di sini dicontohkan semisal perusahaan ingin melakukan capital budgeting terkait dengan pembelian mesin. Nah, maka manajer harus mengetahui dulu mengenai relevan cash flow yang akan digunakan di dalam perhitungan kelayakan dari pembelian mesin tersebut. Ya, jadi semisal harga mesin adalah 1M, kemudian mesin tersebut membutuhkan maintenance dan membutuhkan instalasi. Nah, di mana maintenance dan instalasi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 20 juta. Nah, dalam hal ini, maka pada saat manajer ingin melakukan capital budgeting, perhitungan capital budgeting terkait dengan cash flow di dalam anggaran modalnya, maka manajer tidak boleh hanya menggunakan harga pembelian mesin, yaitu sebesar 1M. Manajer harus juga menambahkan biaya yang relevan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian mesin tersebut. Tadi seperti yang saya contohkan, maka ada tambahan biaya sebesar 20 juta untuk maintenance dan juga setup. Maka pada saat manajer ingin melakukan perhitungan capital budgeting terkait dengan pembelian mesin, untuk biaya terkait dengan pembelian mesin bukan 1M, tapi 1,2M. Itu ya. Jadi relevan cash flow di sini maka tidak 1M tapi 1,2M. Nah, untuk relevan cash flow sendiri tidak hanya terkait pada initial investment seperti yang tadi saya contohkan, itu ya, tetapi juga akan berdampak terhadap operating cash flow maupun terminal cash flow. Ya, nah ini penjelasannya mengenai operating cash flow dan juga terminal cash flow. Jadi kalau initial investment itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pada saat ya, alternatif proyek tersebut akan diuji kelayakannya. Kemudian untuk operating cash flow itu terkait dengan ya arus kas masa depan yang akan diterima oleh perusahaan ketika proyek tersebut dijalankan.
Itu ya, ini selama kurun waktu periode tertentu. Kemudian terminal cash flow merupakan arus kas yang akan diterima oleh perusahaan di periode mendatang, di mana proyek tersebut ya terus akan bisa menghasilkan cash flow untuk perusahaan, tidak hanya berhenti pada operating cash flow ya, tetapi masih ada tambahan-tambahan cash flow yang bisa dihasilkan pada saat proyek tersebut layak digunakan. Itu ya, jadi intinya di sini kalau kita bicara tentang operating cash flow, itu contohnya tadi ketika pembelian mesin, maka diperkirakan mesin tersebut akan memberikan arus kas masuk bagi perusahaan selama 10 tahun. Ya, tapi apakah kemudian setelah 10 tahun tersebut mesin yang dibeli oleh perusahaan tidak lagi menghasilkan? Tidak. Kenyataannya mesin tersebut akan bisa memberikan hasil. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memperhitungkan setelah 10 tahun, maka potensi arus kas yang bisa diperoleh itu yang disebut dengan terminal cash flow. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita bicara tentang capital budgeting, maka kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan terhadap investasi aset real jangka panjang terkait dengan apakah akan dilakukan ekspansi ataukah akan dilakukan penggantian. Jadi perusahaan di sini bisa istilahnya memiliki dua keputusan gitu ya pada saat akan melakukan investasi aset real ya. Apakah investasi tersebut memang awal, artinya membeli mesin tersebut itu memang pertama kali, ataukah pembelian mesin tersebut akan menggantikan mesin yang sudah ada, karena mesin yang sudah ada sudah tidak dapat memenuhi kapasitas gitu ya, jadi sudah old sehingga perlu untuk dilakukan permajaan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi perhitungan di dalam capital budgeting, gitu ya. Nah, terkait dengan ya keputusan untuk penggantian atau permajaan tentu akan berbeda dengan keputusan terkait dengan ekspansi atau pembelian atau investasi aset real pertama kali. Gitu ya. Jadi kalau untuk ekspansi sebetulnya lebih mudah. Keputusan ekspansi itu maka manajer perlu untuk mempersiapkan cash flow hanya terkait dengan yang ini. Ya, jadi terkait dengan initial investment, operating cash flow, dan juga terminal cash flow. Tapi pada saat kita bicara tentang keputusan mengenai penggantian, maka manajer atau perusahaan tidak boleh hanya menentukan terkait dengan initial investment yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian mesin baru, tetapi juga harus memperhitungkan mesin yang lama tersebut itu akan mendatangkan sejumlah cash flow yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk ya bisa mengurangi atau menambah cash flow yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pada saat mengganti mesin yang lama menjadi mesin yang baru. Sehingga pada saat kita bicara tentang keputusan mengenai replacement atau penggantian terkait dengan initial investment, kita harus memperhitungkan juga tidak hanya yang new asset, tapi juga yang old asset. Gitu ya. Jadi initial investment yang dibutuhkan untuk membeli aset yang baru itu harus dikurangkan dengan ya cash inflow yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah pajak dari ya likuidasi atau penjualan terkait dengan aset yang lama. Kemudian yang kedua kaitan dengan operating cash flow juga sama seperti initial investment tadi. Ya, jadi pada saat
penggantian, maka operating cash flow tidak hanya dari new asset, ya, tetapi juga harus mempertimbangkan operating cash flow yang sudah didapatkan dari aset yang lama. Kemudian yang terakhir terkait dengan terminal cash flow. Maka pada saat perhitungan terminal cash flow itu juga sama seperti initial investment maupun operating cash flow. Jadi tetap harus mempertimbangkan tidak hanya yang new asset tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai old asset. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan ya figur 11.2 di slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan contoh penerapan ya untuk keputusan replacement, sebelumnya kita harus mengetahui dulu perbedaan antara sunk cost dengan opportunity cost, gitu ya. Karena ini penting supaya pada saat tadi kita memperhitungkan mengenai aset yang lama, tambahan-tambahan cash flow yang bisa didapatkan dari aset yang lama, kita tidak salah. Oke, sunk cost. Apa itu sunk cost? Sunk cost itu sebetulnya cash outlay yang atau istilahnya arus kas gitu ya, atau investasi awal yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat pembelian aset. Nah, sementara untuk opportunity cost itu merupakan cash flow yang akan didapatkan oleh perusahaan ya pada saat perusahaan tersebut ada kemungkinan menjual ya aset lama tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya tadi pembelian mesin lama, perusahaan membutuhkan biaya investasi sebesar 1,2 M. Itu ya. Nah, kemudian setelah dipergunakan selama 5 tahun, maka perusahaan mempertimbangkan akan melakukan permajaan mesin lama tersebut, mesin yang sudah dibeli 5 tahun yang lalu. Itu ya, yang tadi 1,2. Oke. Nah, pada saat ini perusahaan ingin melakukan permajaan mesin lama tadi, maka mesin yang lama tersebut masih dihargai sebesar 300 juta. Nah, di sini yang disebut dengan sunk cost itu yang 1,2 M. Sementara yang disebut dengan opportunity cost itu yang di 300 juta. Itu ya. Nah, yang mana yang harus dipertimbangkan terkait dengan perhitungan cash flow di dalam capital budgeting? Tentu bukan yang sunk cost, karena sunk cost itu istilahnya biaya yang sudah terjadi dan tidak akan mempengaruhi sebetulnya cash flow terkait dengan pembelian aset yang baru. Gitu ya. Justru yang harus dipertimbangkan ya itu adalah opportunity cost. Karena opportunity cost tadi sebetulnya kan tambahan cash flow yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika melakukan replacement terkait dengan aset yang lama. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi contoh semisal Janko Equipment itu ingin memperbarui gitu ya drill press, jadi mesin drillnya yang sudah dibeli 3 tahun yang lalu sebesar 237.000 US dollar. Ya, jadi hari ini Janko Equipment berencana untuk melakukan replacement, mengganti mesin drill press tersebut dengan yang computerized control system, gitu ya. Nah, mesin yang lama, mesin yang dibeli 3 tahun yang lalu, hari ini kalau dijual, maka masih ada yang menawar sebesar 42.000. Nah, yang mana yang disebut dengan sunk cost, yang mana yang disebut dengan opportunity cost? Oke, ini yang disebut dengan sunk cost. Gitu ya. Sementara 42 itu yang disebut dengan opportunity cost. Nah, pada saat perusahaan akan melakukan perhitungan
ya kelayakan aset pergantian tadi, maka sunk cost tidak akan dipertimbangkan di dalam perhitungan cash flow. Kenapa? Ya karena seperti yang sudah saya jelaskan, biaya tersebut itu sudah istilahnya sudah menjadi sampah dan tidak akan kemudian mempengaruhi, gitu ya. Sementara kalau 42.000 itu yang kemudian bisa mempengaruhi, ya. Jadi mesin yang baru yang akan dibeli oleh Janco Equipment yang bentuknya adalah computerized control system, nantinya initial investment-nya tidak sebesar ya biaya awal, tetapi akan dipengaruhi atau akan dipertimbangkan ya terkait dengan opportunity cost. Nah, mungkin kita lihat aja contohnya gitu ya. Contohnya di sini nah, nih. Oke. Jadi pada saat melakukan yang namanya perhitungan ya layak atau tidak suatu aset. Nah, seperti yang kita ketahui ya di slide awal, kalau keputusan ekspansi, keputusan membeli aset baru itu relatif lebih mudah. Tinggal kita hitungkan atau membuat estimasi, membuat forecasting mengenai apa? Initial investment, kemudian operating cash flow, dan yang terakhir adalah terminal cash flow. Tetapi pada saat kita bicara tentang keputusan replacement, maka ya, pada saat kita menentukan initial investment, pada saat kita menentukan operating cash flow, pada saat kita menentukan mengenai terminal value, nah kita harus mempertimbangkan cash flow yang bisa diperoleh dari aset yang lama. Gitu ya. Jadi contoh ini adalah untuk perhitungan ini itu untuk apa? Untuk replacement decision, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama terkait dengan initial investment, gitu ya. Jadi pada saat kita mau menghitung mengenai initial investment terkait dengan keputusan ya replacement seperti yang tadi di depan. Nah, ini ya. Maka maaf, ini berarti salah tulis di sini, ini harusnya I gitu ya. Oke. Nah, maka langkah yang harus dicari, yang pertama kita mencari dulu mengenai installed cost of new asset. Artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian aset yang baru. Gitu ya. Jangan lupa ya seperti yang sudah saya contohkan di awal, kita harus mencari semua cash flow yang relevan. Jadi tidak hanya berhenti tentang biaya pembelian suatu aset. Tetapi kalau ada biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan dan itu mempengaruhi sebetulnya terkait dengan aset yang akan kita beli, yaitu juga tetap harus diperhitungkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada installation cost, maka installation cost itu harus ditambahkan ya di dalam biaya pembelian aset yang baru. Ya. Kemudian kalau sudah, kita akan kemudian perhitungkan, dikurangkan dengan ya tadi ya incremental. Jadi di sini kita ada cerita tentang apa? Initial investment, berarti initial investment dari aset yang Oke, sorry, tadi agak trouble ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti yang ada di dalam slide ini, maka pada saat kita mencari initial investment terkait dengan replacement decision, langkah tidak hanya berhenti pada pencarian initial investment terkait dengan new asset, tetapi kita juga harus memperhitungkan mengenai incremental cash flow ya terkait dengan old asset atau aset yang lama. Nah, kayak di sini pada saat kita mau mencari mengenai initial investment ya,
cash flow untuk replacement decision, langkah pertama tadi kita mencari biaya instalasi dari aset yang baru. Kemudian dikurangkan dengan gitu ya, hasil setelah pajak yang bisa diperoleh terkait dengan apa? Penjualan aset yang lama. Gitu ya. Kemudian nanti akan diperhitungkan atau dipertimbangkan lagi terkait dengan apa? Perubahan di dalam new working capital. Kenapa? Karena mesin yang lama misalnya diganti menjadi mesin yang baru, maka akan mempengaruhi ya kinerja. Ya, akan mempengaruhi misalnya kita cerita ya mesin yang baru tersebut bisa kapasitasnya lebih besar, maka perusahaan akan membeli bahan baku dalam jumlah yang besar pula. Nah, pembelian bahan baku jika dilakukan secara kredit, maka di situ akan terjadi peningkatan mengenai piutang, gitu ya. Sehingga di sini ini harus diperhitungkan terkait dengan apa perubahan-perubahan yang bisa terjadi khususnya untuk working capital atau modal kerja pada saat pergantian dari mesin yang lama menjadi mesin yang baru atau aset yang lama menjadi aset yang baru, gitu ya. Oke, kita langsung. Nah, ini ya, ini ada contoh di sini. Nah, untuk perhitungan yang pertama, saya rasa Anda semua sudah bisa, gitu ya. Jadi contohnya seperti yang tadi, pembelian mesin, biayanya 1M, gitu ya. Kemudian ada biaya maintenance dan setting atau instalasi sebesar 200 juta. Maka total installed cost of new asset menjadi 1,2M, gitu ya. Nah, kita lanjut untuk perhitungan yang kedua, gitu ya, terkait dengan tadi hasil setelah pajak yang diperoleh dari penjualan aset yang lama. Nah, di sini ada contoh, ya. Jadi ada perusahaan Hudson, gitu ya, 2 tahun lalu membeli mesin, ya, sebesar nih, ya, 100.000 US dollar, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui yang namanya aset pasti akan terjadi penyusutan, gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita bicara tentang capital budgeting terkait dengan penyusutan, kita menggunakan metode MACRS, gitu ya. Dan kebanyakan yang 5 tahunan. Oke. Di sini tidak digambarkan secara apa ya, secara khusus terkait dengan penyusutan metode MACRS. Mungkin Anda bisa lihat tabel terkait depresiasi menggunakan metode MACRS, gitu ya. Ada yang 3 tahunan, ada 5 tahunan dan seterusnya. Silakan itu Anda cari, gitu ya, di materi atau di buku PMK, gitu ya. Nah, itu biasanya nanti silakan Anda ikuti, gitu ya. Ini dicontohkan misalnya ketersediaan terkait dengan depresiasi MACRS 5 tahun. Tahun pertama sebesar 20%, tahun kedua sebesar 32%. Tadi di sini diceritakan bahwa mesin yang dibeli Hudson itu 2 tahun yang lalu, sehingga 2 tahun itu sudah mengalami penyusutan, gitu ya. Mesin tidak lagi harga atau dihargai sebesar 100.000 US dollar karena sudah terjadi penyusutan sebesar 20% dan 32%, atau kalau di total sebesar 52%, sehingga ada penyusutan sebesar 52.000, gitu ya. Nah, nilai buku aset Hudson pada akhir tahun kedua tadi seperti yang saya cerita tidak lagi sebesar 100.000 US dollar. Kenapa? Karena sudah susut sebesar 52, sehingga tinggal 48.000 US dollar, ya. Nah, di sini untuk
Tadi kan hasil setelah pajak dari penjualan mesin yang lama. Nah, kita harus tahu dulu terkait dengan perlakuan pajak gitu ya terhadap penjualan aset yang lama. Nah, ketika dia gain gitu ya. Nah, ini saya besarkan. Jadi gain dari aset kalau apa? Nih, sell price lebih besar dibandingkan book value. Gitu ya. Jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan aset lama kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku yang ada. Gitu ya. Pada saat perusahaan mendapatkan gain atau keuntungan dari penjualan aset yang lama, maka perusahaan akan membayar gitu ya pajak karena dianggap perusahaan mendapatkan penghasilan sehingga penghasilan pasti akan dikenakan pajak. Nah, jadi penghasilannya nanti harus dikurangkan dengan pajak. Asumsi pajaknya adalah sebesar 40%. Gitu ya. Beda halnya ketika penjualan aset tersebut gimana? Nilainya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau harga penjualan lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan mengalami yang namanya loss, rugi. Nah, pada saat kondisinya adalah rugi, di sini ya ada perlakuan pajaknya. Kalau tadi untung harus bayar pajak, kalau rugi ya nggak perlu bayar pajak. Tapi yang ada justru akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan benefit gitu ya, tambahan tax saving. Karena apa? Loss tadi. Oke. Sebesar ya pajak. Kalau pajaknya sebesar 40%, maka tax saving yang akan dihasilkan oleh perusahaan ketika mengalami loss ya sebesar 40%. Oke, kita lanjut. Nah, tadi contohnya ya perusahaan Hudson 2 tahun yang lalu ya beli harganya berapa? 100.000 gitu ya. Nah, hari ini ketika dijual maka ada yang menawar sebesar 110. Nah, ini seperti materi yang sebelumnya, mana yang disebut dengan sunk cost, mana yang disebut dengan opportunity cost. Nah, ini yang sunk cost. Jadi yang 100 itu sudah tidak perlu kita perhitungkan. Kita cukup memperhitungkan yang opportunity cost gitu ya. Jadi di sini perusahaan ketika menjual aset yang lama masih memungkinkan untuk mendapatkan gitu ya, cash flow sebesar 110. Itu. Oke. Nah, maka kalau tadi sebelumnya kita sudah hitung pada saat perusahaan itu membeli nih ya, membeli mesin seharga 100, setelah dipakai 2 tahun sebetulnya nilai bukunya tinggal 48 gitu ya. Nah, pada saat nilai bukunya 48, ternyata aset tersebut masih dihargai oleh pembeli gitu ya, masih ada yang mau beli itu seharga 110.000. Nah, maka sesuai dengan perlakuan pajak gitu ya. Yang mana? Yang ini. Sale price lebih besar daripada nilai buku. Gitu ya. Oke. Jadi di sini nih ditunjukkan. Ya. Sale price-nya 110, sementara nilai bukunya tadi 48. Gitu ya. Nah, di sini perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 62.000. Gitu ya.
Nah, jadi memperoleh keuntungan sebesar 62.000. Oke. Nah, dari nih 62.000 ini ya. Nah, oh, sorry. Kok hilang? Nah, kita ke datanya. 62. Oke, lanjut ya. Jadi untungnya berapa? Untungnya adalah sebesar 62.000. Nah, seperti yang sudah kita bahas di tabel ini, pada saat perusahaan mendapatkan gain, maka perusahaan akan membayar pajak gitu ya. Jadi penerimaan atau cash flow-nya tidak sebesar 62 gitu ya, tapi harus dikurangi dengan pajak. Oke. Nah, diasumsikan misalnya pajaknya tadi adalah 40%, sehingga bukan 62. 62 ini harus dikurangi dengan pajak. Pajaknya 40%. Gitu ya. Maka harus dikurangi dengan 24.800. Gitu ya. Sehingga di sini tinggal berapa? 62 dikurangi dengan 24.800, maka ketemu 2, 12, 11, 7, ini berapa nih? 5, 3. Nah, jadi nanti pada saat kita memperhitungkan terkait dengan, ya tadi yang ini terkait dengan apa? After tax proceed dari penjualan aset yang lama bukan sebesar 62, tetapi yang 37.200. Misalnya ya tadi, jadi nilai buku untuk mesin yang dibeli 2 tahun lalu oleh Hudson, misal itu ya, pada saat dijual harganya juga sebesar 48. Jadi nilai bukunya 48, dijual harganya juga 48. Sehingga ya tidak ada untung, tidak ada rugi gitu ya. Ini sale. Sale-nya 48. Sehingga apa? Sebetulnya 0. Nah, pada saat kondisi 0, tidak untung, tidak rugi, maka gitu ya, tidak ada pajak. Tidak dikenakan pajak nih. Oke, tidak dikenakan pajak. Nah, tapi beda cerita kalau kemudian perusahaan mengalami apa? Loss. Jadi di sini contohnya, misal ya aset nilai bukunya 48. Itu ya. Ternyata aset tersebut dijual dihargai sebesar 30.000. Gitu ya. Sale-nya sebesar 30.000. Nah, kalau di sini kelihatan perusahaan akan mengalami apa? Kondisi loss sebesar 18.000. Nah, pada saat perusahaan mengalami kondisi loss, perusahaan tidak dikenakan pajak, justru akan mendapatkan tambahan dari pajak gitu ya. Dapat tax saving gitu ya. Tax savingnya berapa? Tax savingnya sebesar ini. Oke, 40%. Tadi contohnya misalnya pajaknya adalah 40%. Oke, nah tadi loss-nya sebesar 18.000. Maka tax saving yang bisa dihasilkan sebesar 7.200. Gitu ya. Oke, nah ini gambarannya. Kita lanjut aja. Nah, ini perubahan di dalam modal kerja gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, pada saat pergantian mesin yang lama menjadi mesin yang baru, maka ada peningkatan
gitu ya, kapabilitas menjadi lebih efektif gitu ya, menjadi lebih besar dalam hal tadi misalnya capacity, sehingga membutuhkan tambahan bahan baku. Nah, pada saat bahan baku itu bertambah, maka akan mempengaruhi sebetulnya tentang apa? Modal kerja gitu ya. Bahan baku ternyata bahan bakunya dibeli secara kredit, maka piutangnya naik gitu ya. Oh, sorry, utangnya naik. Oke. Nah, ini perubahan di dalam modal kerja kaitannya dengan apa? Aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Nah, ini contohnya misal ya, di sini ada Danson Company gitu ya. Nah, pada saat dia akan melakukan ya kaitan dengan tadi expanding ya, kaitan dengan kemudian merubah, ternyata nih akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa? Current asset dan current liability. Namanya net working capital itu diperoleh dari current asset dikurangi dengan current liability gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi misalnya di sini ada Powell Corporation gitu ya. Nah, ini ingin mengganti. Nah, mengganti apa? Mesin yang lama menjadi mesin yang baru. Nah, mesin yang baru biaya pembeliannya sebesar 380.000 US dollar. Kemudian ada tambahan sebesar 20.000 US dollar. Maka seperti yang kita ketahui, pada saat perhitungan initial investment, kita harus memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan ya pembelian mesin. Oke, jadi initial investment-nya bukan 380, tetapi 380 ditambah dengan 20.000 sebesar 400. Ya. Oke, kemudian di sini ditunjukkan gitu ada depresiasi gitu ya. Jadi mesin yang baru tersebut itu akan didepresiasi menggunakan metode MACRS 5 tahunan. Kemudian ada informasi terkait dengan apa? Present atau old, mesin yang lama. Yang dibeli 3 tahun yang lalu sebesar 240. Gitu ya. Kemudian ini juga sama menggunakan depresiasi MACRS 5 tahun. Nah, hari ini ya, seandainya mesin tersebut itu dijual, maka ada buyer yang mau membeli mesin tersebut seharga 280. Oke. Nah, dari sini ya perusahaan juga kemudian diceritakan untuk penggantian ternyata akan meningkatkan current asset sebesar 35 dan meningkatkan current liabilities sebesar 18.000 gitu ya. Ada informasi mengenai pajak, pajaknya 40%. Oke. Jadi yang pertama, langkah pertama tadi kita harus mencari apa? Initial investment gitu ya. Kemudian yang kedua, ini initial investment dari apa? New asset gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mencari hasil bersih setelah pajak dari penjualan aset yang lama. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ya, 240 gimana? Diperhitungkan enggak menjadi opportunity cost? Enggak. Mana yang opportunity cost? Yang 280. 240 ini yang sunk cost. Itu sudah dianggap hilang. Itu ya, sampah, enggak diperhitungkan lagi. Yang diperhitungkan adalah 280. Jadi mesin yang lama ada buyer yang mau membeli seharga 280. Apakah kemudian 400 itu dikurangi dengan 280? Tidak. Hasil bersih dari penjualan aset yang lama tidak sebesar 280. Gitu ya. Kita harus tahu dulu apakah aset lama tersebut menguntungkan atau justru perusahaan mengalami kerugian pada saat penjualan, gitu ya. Jadi yang pertama, langkah pertama seperti yang sudah di slide sebelumnya, pertama kita harus mencari apa?
nilai buku dulu dari aset yang lama, gitu ya. Jadi nilai buku dari aset yang lama. Tadi 3 tahun. Nah, sebesar berapa? 240. Maka disusut. Nah, tadi dengan menggunakan MACRS 5 tahun, gitu ya. Penyusutan MACRS 5 tahun itu seperti yang kita ketahui tadi di awal, gitu ya. Tahun pertama tadi itu 20%, kemudian tahun kedua 32%. Oke. Tahun ketiga kalau nggak salah itu 19%. Di sini soalnya nggak ada ini. Nanti coba Anda cari ya, seperti yang sudah saya informasikan, gitu ya. Jadi sebentar, saya coba carikan dulu. Sebentar, saya pause dulu. Tabel MACRS.